Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ad. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama kita dapat berhadir untuk mengikuti satu agenda yang sudah kita susun dan kita sepakati untuk kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan memberi manfaat bagi kita dan bagi generasi didik kita. Salam dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas amanah yang diberikan kepada saya untuk menjadi, sebenarnya bukan juga narasumber tetapi fasilitator lah bagi kita di kelas PDF kuliah. Kemarin dia Johari meminta kepada saya untuk membuat atau melakukan kegiatan sehari, kegiatan pelatihan dalam bentuk apa namanya. Artinya memang kita melihat apa permasalahan kita, kemudian itulah yang akan kita angkat. Maka kita sebut kegiatan kita ini dengan in-house training, kegiatan dari kita untuk kita. Jadi bukan dari orang lain, tetapi kita melihat di mana sesuatu yang urgen untuk kita bicarakan, itu yang kita angkat. Kemudian kebutuhan juga, kita belum punya perangkat sebagaimana disampaikan oleh Bia Rusli tadi, karena kita adalah sekolah baru atau sekolah baru PDF, kita belum punya perangkat. Kita cari, kita searching di internet juga tidak ada, karena memang belum ada. Tetapi ke depan toh kita akan melakukan akreditasi. Untuk itu bukan sebenarnya kebutuhan akreditasi, tetapi ini adalah tuntutan kita sebagai seorang pendidik. Maka kita akan membuat perangkat sederhana. Namun Abu Yaumi, nanti kita akan banyak berdiskusi saja dulu. Kita akan melakukan semacam orientasi dulu sebelum kita melakukan membuat perangkat, terutama yang disampaikan oleh Bia Johari tadi. Mayoritas kita ini kan bukanlah, bahkan yang masuk guru PDF itu bukan alumni tarbiyah, bukan alumni tarbiyah. Saya pribadi juga bukan alumni tarbiyah, bukan alumni pendidikan. Saya sarjana hukum Islam sama dengan Buya Mukhlis. Siapa yang sarjana pendidikan di sini? Oh, Ridkin. Oke, yang bahasa Arab ya, bahasa Arab. Oke, Bu Yumi, kita awali dengan menyampaikan persepsi kita sebagai seorang guru dulu. Saya buat slide sederhana untuk sebagai bahan diskusi kita. Saya buat judulnya "Aku Bangga Jadi Guru", karena memang apabila profesi yang kita sandang lalu kita tidak bangga dengannya, maka itu kita akan melakukannya tidak sepenuh hati. Anak didik kita juga banyak yang seperti itu. Mereka belajar itu justru mereka tidak mengetahui apa orientasi mereka belajar, sehingga mereka belajar juga ikut-ikutan kadang. Jadi saya mengajak kita semua melakukan refleksi diri dulu. Pertanyaannya, mengapa Anda jadi guru? Nggak usah dijawab, kita lihat. Saya ingin mencontohkan, saya merefleksi diri saya sendiri. Mengapa saya jadi guru?
Justru saya mengatakan diri saya jadi guru ini sebuah kecelakaan sebenarnya. Jujur saja, niat saya tak pernah ingin jadi guru, tak pernah. Cita-cita saya dulu tak jadi guru. Cita-cita saya jadi hakim. Makanya saya masuk jurusan hukum di UIN. Waktu itu IAIN namanya. IAIN itu mungkin Pak Juari tahu itu. Fakultas Tarbiyah itu fakultas yang dipandang sebelah mata waktu itu, Pak. Dipandang sebelah mata. Sehingga orang tarbiyah waktu IAIN, bukan sekarang ya, tahun 90-an, 80-an, 90-an, orang yang ditarbiyah itu sepertinya orang yang apa ya, kayak tidak punya masa depan lah. Ia desakan kelas waktu itu. Sehingga berteman dengan orang tarbiyah juga tengok orang juga. Seperti itu kali waktu itu, begitu tarbiyah itu tidak diminati. Jadi kalau lulus di tarbiyah malu. Tapi kalau di waktu itu fakultas syariah justru yang jadi favorit waktu itu. Dan kita masuk di fakultas tarbiyah. Saya sendiri tidak pernah bercita-cita jadi guru. Lalu ketika tamat kuliah, saya juga ya memang persepsi jadi pegawai waktu itu bahkan sampai sekarang masih favorit juga. Saya tidak pernah ikut tes jadi guru. Yang saya ikuti tes itu ada tes hakim 2 kali, tes di pengadilan agama 2 kali, tak lolos. Tes di penghulu 2 kali juga tidak lolos. Namun memang takdir Allah berlaku bagi saya. Setelah tamat kuliah, saya dipanggil almarhum Buya Zahri Sunur untuk mengabdi di pondok. Jadi saya ngajar itu tidak dengan hati ketika itu, karena memang bukti tidak dengan hati. Sambil ngajar saya daftar juga, berusaha juga untuk jadi di pengadilan. Itu berarti memang saya belum sepenuh hati jadi guru. Saya ngajar juga mengikuti alur seperti apa saya mendapatkan pengetahuan dulu. Saya diajar pakai rotan, jadi anak saya juga saya ajar pakai rotan. Seperti apa dulu guru saya mengajar saya, seperti itu. Waktu saya dulu belajar, buku dibacakan, dijelaskan, selesai. Ngajarnya saya juga seperti itu juga. Buku saya bacakan, saya jelaskan, kemudian dia ajak siswa untuk membaca, mereka sudah paham, selesai. Ya seperti itu dulu cara mengajar ke saya, lalu itu juga lah yang bisa saya berikan. Namun kembali takdir Allah berlaku bagi saya. Saya lulus sebagai CPNS guru. Sebagai CPNS guru ketika itu, di sana saya berpikir, toh ternyata saya akan berkarir di guru. Maka dari sana saya berusaha untuk melupakan cita-cita saya sebelumnya. Dari sana saya mulai belajar. Ada akta 4 waktu itu, kalau sekarang tidak ada lagi. Ada akta 4, saya ikuti akta 4. Ternyata setelah mengikuti akta 4, ada banyak hal yang justru tidak pernah saya dengar sebelumnya tentang ilmu pendidikan. Ternyata Abu Yaumi mendidik itu punya strategi, mendidik itu punya ilmu. Apapun ternyata pekerjaan tidak hanya bisa dasarnya kita tahu, tetapi memang harus bisa kita praktekkan. Ada ilmunya. Bahkan dalam ilmu pendidikan ada banyak aspek ilmu lain yang harus kita kuasai, termasuk ilmu psikologi. Padahal itu kan beda ya. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan benda hidup. Oleh karena itu, hari ini kita juga seharusnya merefleksi diri. Apakah, nah ini ada pertanyaan, apakah guru hari ini adalah
kita sadari sebagai sebuah profesi kita, atau jangan-jangan hanya tuntutan hidup? Kenapa ngajar? Ya, Pak Donda Wakojo ini kan. Kalau itu yang kita jawab, yakinlah tidak ada hasilnya. Bagi orang lain maksudnya, bagi kita mungkin ada hasilnya. Bulanan kita dapat gaji. Tapi apakah akan berpengaruh kepada peserta didik kita? Bisa jadi tidak. Kenapa? Karena orientasi kita tuntutan hidup. Maka sering sekali yang disalahkan itu siswa atau santri. Padahal kalau ditelisik ternyata gurunya yang tidak punya niat untuk jadi guru. Saya awalnya mengajar sebelum saya jadi pegawai. Jujur itu adalah tuntutan hidup saya. Ya, saya harus bekerja dan saya tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah Allah lapangkan jalan bagi saya untuk jadi guru. Lalu saya mengajar, tetapi itu bukan tuntutan profesi. Saya mengajar masih sebatas sebagai tuntutan hidup. Pak Donda Kokojo, Pak Donda Iko, Pak Donda Iko. Kalau seperti itu jawaban kita, itu baru tuntutan hidup, bukan profesi. Karena kalau profesi, Abu Yaumi, sebuah profesi itu ada kode etiknya. Hari ini kalau dulu memang guru itu tidak dianggap sebagai sebuah profesi. Kalau hari ini sudah profesi. Sebuah profesi akan dihargai sesuai dengan kompetisi dia sebagai seorang guru. Maka sudah ada sertifikasi guru hari ini. Tidak harus pegawai negeri. Tidak harus sebagai seorang pegawai negeri. Sebagai guru yang baik, dia akan dihargai sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dulu yang kita kenal dengan profesi itu kan dokter, pengacara, itu profesi. Dan mereka dihargai. Ya, mereka dihargai. Ke depan, seorang guru bisa, hari ini bahkan sudah ada guru yang bisa memasang tarif kalau memang seperti pengacara. Dia dipanggil ke sebuah sekolah. Kemudian yang ditanya yang pertama, saya sebagai apa? Sebagai guru ini. Murid saya siapa? Siapa? Gaji saya berapa? Lalu disampaikan, maaf, kalau yang saya hadapi orangnya seperti ini, mohon maaf, saya tidak bisa masuk di sini. Sudah ada sekarang guru yang memasang tarif sebagai seorang guru. Kenapa? Karena dia memang profesional di bidang itu. Profesional di bidang itu. Maka profesi itu harus dijalankan dengan baik. Saya berharap tentunya kita semua mestinya hari ini, kalaupun kemarin mengajar kita di pondok ini masih sebagai sebuah tuntutan hidup, tidak masalah. Mulai hari ini kita rubah, kita pasang niat baru. Kita akan jadikan guru ini sebagai profesi kita. Kalau dia sebagai sebuah profesi, kita mesti profesional di bidang itu. Kita harus profesional. Kita harus memahami dengan baik apa sih yang harus saya kerjakan kalau saya sebagai seorang guru. Apakah saya hanya mengajarkan dari tahun ke tahun itu terus, tidak ada perubahan? Sebagai sebuah profesi, dia harus peka terhadap perkembangan. Kalau tidak mau berubah, Abu Yaumi, kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau peduli dengan perkembangan, maka sekalipun guru itu sebagai sebuah profesi kita, lambat laun kita akan jenuh sebagai seorang guru. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kenapa? Kita harus berubah. Yang merubah kita tidak belajar lagi. Hari ini
belajar tidak melalui pelatihan formal. Pemerintah kita hari ini juga sudah mulai mengarahkan pelatihan itu tidak formal, harus pakai undangan dan sebagainya, tidak. Sekarang siapa yang mau silahkan maju, siapa yang mau ikut silahkan pelatihan. Kalau kita hanya diam saja, maka Bapak Ibu, selamanya kita akan seperti biasa-biasa saja. Bukan di sini saja, di sekolah negeri. Saya di sekolah negeri. Jujur saja, di sekolah negeri, apalagi sekolah yang ada justru mayoritas di sekolah negeri itu penyakitnya itu adalah orang-orang yang sudah merasa nyaman di kondisi aman. Dia sudah pegawai, dia sudah sertifikasi, usia juga sudah mulai menua. Ngapain memperbaiki diri lagi? Toh nanti pensiun juga. Itu yang banyak sekarang di sekolah negeri. Makanya sekolah negeri sekarang kurang bermutu. Kenapa? Gurunya tidak mau mengupdate diri, tidak mau mengikuti pelatihan. Justru kita yang di swasta ini yang punya potensi besar untuk lebih dilirik oleh orang lain. Sekolah negeri, perhatikan hari ini. Hari ini anak SD, tentu dari awal anak SD itu banyak masuk ke sekolah swasta, terutama di Bangkinang Kota ya, Bangkinang Kota. Anak SD tidak masuk SD negeri, justru mereka masuk SD swasta, SD IT. SD IT, SD swasta itu orientasinya pondok. Jadi SMP-nya SMP pondok atau di MTS. Kalau sudah di pondok, tentu anak SMP tidak akan ke SMA. Dia tetap akan melanjutkan. Kenapa? Yang dilirik orang sekarang swasta, dan kita ada di situ. Kita punya potensi kalau kita mau mengembangkan diri menjadi sekolah unggul. Abu Yaumi, sekolah unggul itu pengertiannya bukan sekolah yang fasilitasnya mewah. Sekolah unggul itu rumusnya adalah kita lihat dulu apanya, masukannya, lihat intake siswanya. Kalau yang masuk ke sini kita sebut sebagai orang-orang bodoh, yang intake siswanya kecil tetapi tamatnya menjadi orang yang pintar, itulah sekolah unggul. Bisa memperbaiki dari yang kurang baik menjadi baik. Kalau di SMA 1 atau di SMP, apalagi kalau di sini yang sekolah unggulan itu, kalau di kita di sini sebut saja umpamanya sekolah apa namanya yang baru SMA Plus. Kalau di Bangkinang yang disaring itu sekolah mana? Yang mesti dilihat kemampuan mereka. Kalau nilainya di bawah 80 atau di bawah 90 bahkan tidak diterima, itu tidak sekolah unggul. Kenapa? Karena memang orang yang masuk ke situ sudah unggul-unggul semua. Mereka sudah pintar semua di situ. Apa yang mau diperbaiki? Tidak pun kita suruh belajar, mereka akan tetap belajar karena kesadarannya sudah tinggi. Ayo, mereka sudah pintar duluan. Didukung lagi dengan orang tuanya yang memang perhatian. Saya yakin anak yang masuk SMA Plus, anak yang masuk sekolah-sekolah unggul, yang nilainya 9 ke atas diterima, itu perhatian orang tua ke anaknya bagus itu. Sekaligus saya ingin mengatakan, PDF itu tidak menjadi unggul kalau seandainya disaring di sana, orangnya bagus-bagus, pintar-pintar, kemudian hasilnya tambah jelek. PDF itu akan menjadi kelas unggul apabila memang ternyata awalnya mereka sudah baik, akan menjadi lebih baik apabila keluar di PDF. Jadi jangan persepsi unggul itu adalah bahwa siswanya masuk yang pintar-pintar, bukan itu. Lihat dulu nanti apakah outcome-nya nanti, atau apakah output-nya nanti lebih baik apa tidak. Jadi kalau diseleksi yang masuk PDF ternyata yang diterima adalah yang baik-baik, maka justru tantangan bagi kita guru PDF lebih besar.
Mampukah kita memperbaiki yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi? Kalau yang madrasah tidak. Madrasah mereka mengatakan, merasakan kita kan anak yang masukkan sudah disaring, yang pintar-pintar masuk PDN. Jadi tantangan mereka tidak lebih besar. Ya. Kalau dari 1 berubah menjadi 2 itu sudah baik. Atau 1 berubah menjadi 4 itu sudah baik. Tapi kalau 3 berubah jadi 5 itu masih lebih baik 1 jadi 4. Karena lebih banyak berubah dari 1 menjadi 4 daripada menjadi 3 menjadi 5. Itu cuma 2 perubahannya. Jadi persepsi unggul itu kemampuan kita berubah sejauh mana. Jadi bukan sekolah unggul. Sekolah unggul itu tidak. Maka itu nanti perginya ke guru. Kenapa kita, saya kembali ke sini, kenapa kita harus menyadari bahwa kita menjadi guru itu adalah sebuah tuntutan profesi? Karena bahayanya ini, saya yakin tidak semua pernah membaca ini, hadis ini. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fatazir sa'ah. Mungkin kita sama-sama membaca hadis ini bahwa yang dimaksud di situ betul bahwa kiamat akan datang. Tetapi minimal kiamat kecil lah. Kiamat kecil itu apa? Ketika generasi kita mati di tangan kita. Itulah saatnya itu. Ketika potensi anak yang bagus ternyata tidak berkembang di tangan kita, itulah saat itu. Jadi kalau kita mengajarnya tidak bagus, kita mengajarnya hanya sambilan, kita mengajarnya tidak serius, kita khawatir potensi yang baik pada anak-anak kita tidak berkembang. Tidak berkembang. Seluruh anak kita punya potensi yang baik. Minimal niatnya masuk pondok itu sudah baik itu. Dia minimal niat orang tuanya memasukkan ke pondok. Apa niat orang tua? Dia ingin menyelamatkan anaknya dari kita tahu di luar sana sekarang banyak sekali godaan yang menghancurkan generasi muda. Dan salah satu niat orang tua memasukkan anaknya ke pondok karena dia ingin anaknya menjadi anak yang baik, taat, beribadah. Itu tantangan kita. Jangan kita melihat hanya niat anaknya mau belajar. Coba ingat juga apa niat orang tua menyekolahkan anaknya di pondok kita. Dan itu adalah tantangan kita. Itu adalah amanah di tangan kita. Bagaimana kita mampu menjadikan anak yang dititipkan ke kita sesuai dengan amanah orang tua tadi. Orang tua ingin anaknya pintar baca Al-Quran karena anaknya dapat baca Al-Quran. Maka secara tidak langsung itu wajib kita laksanakan. Kita harus membuat program untuk mengembangkan potensi anak-anak kita. Dan itu tentunya tidak terpulang kepada guru sendiri. Itu harus kerjasama yang apik antara kita semua stakeholder sekolah. Supaya jangan terjadi kiamat kecil, anak-anak di tangan kita. Dan ingat, mengajar itu adalah ibadah. Saya yakin kita semua paham itu. Dan ibadah itu ada syarat rukunnya. Jangan sampai ibadah mengajar itu tidak sah di tangan kita. Kenapa? Karena syarat rukun mengajar kita tidak tunaikan. Sholat baru sah kalau syarat rukunnya memang kita laksanakan. Mengajar sebagai sebuah ibadah, syarat rukunnya juga harus kita kerjakan. Kalau itu tidak kita lakukan, mengajar kita tidak sah di mata Allah, maka ibadah tidak jadi, kita tidak berpahala. Oleh karena itu, Abu Yaumi kita sadari memang berat menjadi seorang guru. Bukan ringan. Kecuali kalau guru itu kita pahami sebagai tuntutan hidup tadi. Kalau tuntutan hidup ya udah, niat kita kan cari duit. Kita hanya dapat duitnya. Kita tidak dapat pahalanya. Tapi kalau kita pandang sebagai sebuah ibadah, maka mengajar itu menyenangkan. Tidak hadir di sekolah itu
itu justru sekolah akan kita rindukan. Kita rindu kepada anak-anak didik kita, insya Allah, kalau memang itu tujuan kita. Dalam Undang-Undang Sikdisnas, Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, guru itu sudah disebut sebagai sebuah profesi. Itu sudah masuk dalam peraturan. Guru dan dosen, kan satu undang-undang dia. Undang-undang guru dan dosen. Pengertian guru adalah pendidik profesional. Nah, sama dengan dosen. Dosen juga adalah pendidik profesional. Namun tugasnya berbeda. Oleh karena itu mestinya kita mampu membedakan cara mengajar siswa dengan cara mengajar mahasiswa tentu berbeda. Karena objek kita berbeda. Jangan disamakan. Pokoknya Bu Yapriyadi dosen. Dosen itu di UIN. Kalau di Darun dia adalah guru bukan dosen. Karena yang dihadapinya bukan mahasiswa. Dan tugas sebagai guru dengan tugas sebagai dosen berbeda. Caranya menghadapinya juga harus berbeda. Kalau ilmu pendidikannya juga berbeda. Kalau di tingkat sekolah, itu namanya kan ilmu pedagogi. Kalau mahasiswa, andragogi. Ya, saya kemarin ikut pelatihan daring selama 20 hari siang dan malam. Karena kami orang dewasa, cara mengajarnya orang dewasa. Instruktur hanya ngasih kita LMS, Learning Management System. Di dalamnya ada materi, di dalamnya ada video, di dalamnya ada ruang kolaborasi. Di situ ada link Google Meet. Manfaatkanlah itu. Belajarlah secara kelompok, pahami materi. Setelah itu masuk ke ruang Google Meet, berdiskusilah di sana. Instruktur tidak memberikan apa-apa kecuali hanya sebagai pemantau. Kalau kita tidak paham, ada pertanyaan. Pak instruktur, kami kurang paham ini. Saya kurang paham tentang ini. Tidak dijawab deh, apanya? Oke, yang lain siapa yang mau menjawab? Tak dia menjawab. Yang menjawab adalah teman yang kita sesama satu kelompok. Terakhir, baru dia ngasih penguatan. Itu dosen. Karena itu ilmu andragogi, ilmu mengajar orang dewasa. Ingat, yang kita hadapi di sekolah ini, di pondok ini bukan orang dewasa. Mereka adalah anak-anak. Maka tugas kita adalah mendidik. Kemudian mengajar. Beda itu. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan terakhir mengevaluasi. Mendidik, kita harus mendidik anak kita. Mendidik ini tepatnya dalam bahasa Arab apa ini? Mu'addib, sebagai mu'addib ya. Kalau mu'addib itu orientasinya pembiasaan. Mu'addib itu pembiasaan. Jadi ada ilmu kemudian dibiasakan. Nanti akan kita lihat jenjang bagaimana sesungguhnya ilmu itu, apalagi yang namanya karakter, itu tidak bisa otomatis hari ini kita ajarkan besok pagi berubah langsung, tidak. Karena ada proses yang harus dijalani. Dan itu mesti mu'addib. Seorang guru harus melakukan pembiasaan. Kalau mengajar ini fungsi seorang guru sebagai mu'allim. Hanya sebatas transfer of knowledge saja. Kita mentransfer pengetahuan. Saya tahu, siswa saya tidak tahu, maka apa yang saya tahu saya sampaikan ke siswa saya. Itu guru sebagai mu'allim. Tugas mengajar yang kita lakukan. Yang bahayanya kalau kita di sekolah hanya tugas mengajar saja. Abu Yaumi, hari ini kita harus berubah. Jangan hanya tugas mengajar. Kenapa? Kalau tugas mengajar saja yang kita lakukan, maka anak didik kita sekarang lebih mampu mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari Mbah Google daripada kita. Pengetahuan itu justru lebih banyak diketahui oleh Mbah Google dari kita. Saya jujur aja, di sekolah
atau di pondok, ditanya tentang sesuatu belum tentu saya bisa menjawab. Tapi kalau satu pertanyaan ditanyakan kepada kita belum tentu bisa saya menjawab. Tetapi kalau ditanya, anak siswa kita menanya ke Google, yang ditanya satu, datang jawabannya berapa? Bahkan sampai 10 halaman itu jawabannya. Ada alternatif-alternatif jawaban yang akan dia dapatkan. Ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan kalau kita hanya sebatas mengajar. Kalau hanya sebatas mengajar. Fungsi kita guru bukan cuma mu'allim. Tadi ada mu'addib. Kemudian membimbing. Membimbing ini apa? Konsep dalam tarbiyah itu sebagai apa? Kalau membimbing mungkin mursyid ya. Sebagai mursyid. Sebagai mursyid ya. Beda juga. Mursyid bahkan lebih tinggi dari mu'addib dan mu'allim lagi. Kita harus membimbing. Membimbing pengetahuan, membimbing perilaku siswa kita. Tugasnya memang besar. Umpamanya, kita mengetahui anak didik kita sikapnya kurang baik. Maka kita hadirkan di sana. Pertama, kita kasih tahu bahwa dia sudah melakukan yang tidak baik. Lalu kita berikan alternatif yang baiknya apa? Itu kan proses membimbing. Kemudian kita arahkan dia. Membimbing tidak bisa hanya sekali. Membimbing itu bekerja sama dengan mu'addib tadi. Harus kebiasaan-kebiasaan. Memang kita harus terjun 100% jadi guru kalau ingin memang menjadikan guru ini sebagai ibadah. Mengarahkan, melatih, pengetahuan harus dilatih, menilai, memang harus ada menilai dan mengevaluasi. Yang dievaluasi itu Abu Yaumi apa? Dalam pendidikan yang dievaluasi itu apa saja? Yang dievaluasi itu bukan siswa saja. Siswa kita nilai oke. Beda ya. Kalau menilai evaluasi yang dimaksud ini assessment. Ya. Assessment itu. Kalau menilai mungkin kita menilai pengetahuan anak kita menilai keterampilan mereka, kita menilai sikap mereka. Tapi assessment lebih tepatnya justru kita menilai kinerja kita. Apakah saya sudah benar mengajar atau belum? Di mana kekurangan saya mengajar? Makanya kalau di pegawai negeri ada kewajiban seorang guru kalau mau naik pangkat dia harus melakukan PTK. Penelitian tindakan kelas. Seperti apa saya mengajar? Saya lakukan penelitian. Saya menilai diri saya sendiri. Sebelum mulai pembelajaran, sebenarnya ada kewajiban guru, yaitu yang namanya disebut dengan evaluasi diri atau apa namanya itu assessment. Ya, harus melakukan evaluasi diri. Hari ini kemampuan saya sampai di mana? Lalu di mana yang akan saya tingkatkan lagi? Ya, kalau kita tidak mau merefleksi diri, maka selamanya kita tidak akan berubah. Ya, makanya kegiatan proses belajar mengajar harus ada kegiatan refleksi. Tidak ada salahnya Abu Ya Ummi setelah mengajar silakan tanya ke siswa dengan jujur, apakah mereka sudah puas cara kita mengajar hari ini atau belum? Tanya aja. Tapi jangan marah kalau siswanya santri kita jujur. Abu Ya, jujur saja Bu Ya. Dari awal kasih tahu aja. Ini saya ingin menilai diri saya sendiri tentang cara saya mengajar. Tolong dengan jujur. Di sini tidak ada hubungannya dengan nilai, di sini tidak ada hubungannya dengan marah-marah. Ini hanya untuk perbaikan saya sendiri. Apa yang menurut kalian cara mengajar saya yang kurang baik? Sampaikan saja. Nanti kalau siswa ngasih tahu, ucapkan terima kasih sama dia. Karena ada hal Abu Ya Ummi dalam teori psikologi juga. Ada hal dalam diri kita yang mungkin kita tahu. Bisa kita lihat. Contoh saya, baju saya ini saya tahu, Abu Ya Ummi juga tahu warnanya apa. Tetapi ada sesuatu dalam diri kita tidak tahu, hanya orang yang tahu. Kalau itu sesuatu yang buruk, yang akan mengancam diri kita
tentunya kita harus diberitahu. Kalau tidak ada orang yang mau memberitahu, tolong tanya sama orang lain. Ya, jadi jadikanlah murid kita itu sebagai cermin bagi kita. Kalau mereka ngasih tahu tentang keburukan, kita terima untuk kita perbaiki pada masa yang akan datang. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah berubah cara ngajar kita. Kalau mahasiswa, kalau dosen, dosen kan lain. Interaksi mereka kan transformasi, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini kan tugasnya dosen. Berbeda. Makanya kalau guru jadi dosen, ini bahaya juga saran. Tiba di kampusnya maju. Jadi mahasiswanya mendengarkan, mencatat, itu ke dosen namanya. Kalau dosen nyuruh anak melakukan apa juga terlalu berat, dianggap itu mahasiswa, tentu sesuatu objek yang salah juga. Abu Yaumi, kita lihat kalau kita memang betul-betul sebagai guru, maka ada 4 kompetensi yang harus kita miliki. Saya yakin sudah banyak yang kita miliki. Pertama, kepribadian. Sebagai seorang guru, kita ini kan harus jadi teladan. Guru itu kepanjangan layak digugu dan ditiru. Nah, mau jadi guru berarti kita akan diikuti oleh orang lain. Maka jadikan diri kita, layakkan diri kita untuk bisa ditiru, diteladani. Maka kepribadian guru itu harus menjadi kepribadian yang baik. Menyalahi aturan, Abu Yaumi. Saya tidak mengatakan Abu Yaumi, saya juga seperti itu. Saya juga masih berproses. Jangan nanti Abu Yaumi akhirnya menutup diri dari pengetahuan yang kita dapatkan hari ini hanya karena saya yang menyampaikan ternyata tidak melaksanakan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf saya. Karena saya juga punya sangat banyak keterbatasan, apalagi di pondok ini. Saya sering terlambat dan sebagainya. Padahal itu menyalahi etika kita sebagai seorang guru. Menyalahi itu. Ya. Kepribadian kita harus kepribadian yang baik. Kalau peserta didik kita pakaiannya acak-acakan, lalu akhirnya anak-anak jo pakaian sembarangan, itu awalnya kan rapi, salah. Justru kita harus tetap rapi supaya siswa kita menjadikan kita sebagai contoh. Kemudian pedagogik. Pedagogik inilah yang sesungguhnya sering sekali tidak kita ketahui. Jujur saja, jangankan kita yang bukan tamatan tarbiyah atau pendidikan, yang tamatan pendidikan saja, karena ilmu pendidikan itu berubah. Ilmu pendidikan itu tidak stagnan. Setiap waktu dia berubah. Kalau dia berubah, sedangkan kita tidak mau berubah diri, yang terjadi apa? Kita tidak mampu memberikan pelayanan terbaik kepada siswa kita. Hari ini banyak loh, sarjana pendidikan dahulu tidak mau mengembangkan diri pengetahuannya tentang ilmu mengajar, maka apa yang terjadi? Dia tidak mampu merubah. Karena objek yang dia ubah sudah berbeda. Maka ilmu mengajar itu harus kita pelajari. Tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Kalau sekali lagi, kalau memang sudah kita siap menjadi guru, maka belajarlah. Belajarlah. Sekarang sumber belajar bukan lagi di pelatihan-pelatihan formal. Kalau mau secara mandiri, lihat saja di YouTube itu sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Karena memang internet itu kan kalau kita manfaatkan untuk yang baik, sungguh itu adalah sarana yang paling baik untuk perbaikan diri. Tetapi kalau kita arahkan kepada yang tidak baik, dia juga adalah alat untuk menjerumuskan kita. Maka YouTube sekalipun walaupun di dalamnya banyak hal-hal negatif, yaudah kita akses saja yang positif-positif. Kita manfaatkan sebagai sumber belajar kita. Jadi
guru hari ini adalah guru yang mau belajar. Kalau guru sudah tidak mau belajar, sesungguhnya siap-siaplah untuk tidak menjadi guru. Guru harus belajar. Kemudian kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu Abu ya Umi hubungannya dengan konten yang kita ajar. Fikih umpamanya yang kita ajar, maka kita harus menguasai ilmu yang kita ajar. Ya, idealnya seperti itu. Jangan nanti ditanya siswa, tunggu dulu dan tengok buku dulu. Tengok buku dulu. Atau betul, kalau bisa kita yang profesional, ketika ditanya kita sudah mampu untuk memberikan jawaban. Kita bisa menjadikan itu adalah dasar yang harus dimiliki seorang guru. Apakah materi pengetahuan itu tetap? Tentu salah. Materinya juga berubah. Tantangan ketika terjadi perubahan zaman, maka materi ajar juga harus berubah. Walaupun kitabnya tetap Fathul Mu'in ya, fikih. Walaupun kitabnya itu, walaupun narasi teksnya tetap itu, tetapi kita sebagai guru harus mampu untuk menyeimbangkan dengan perubahan. Sebab akan ada pertanyaan. Di kitab seperti itu. Lalu ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau seperti ini Buya? Karena kasusnya dilihat di dalam konteks sosial, dia melihat kasus itu. Maka kita harus mengupdate diri. Mengupdate diri. Seperti ini yang terbaru ya. Kemarin Fatwa MUI belum, tapi belum. Ketika ada pertanyaan ke MUI, ini kan fikih. Dulu judi itu kan lembaran kertas. Itu yang kita ketahui dulu. Berjudi itu menggunakan domino atau kartu. Lalu kemarin muncul pertanyaan dari masyarakat kepada Majelis Ulama Indonesia, bagaimana dengan permainan yang menggunakan chip? Saya juga jujur tidak pernah tahu seperti apa. Seharusnya kita sebagai guru harus mau tahu. Nah, supaya apa? Supaya itu dasarnya bukan untuk kita masuk ke dalamnya. Minimal kita tahu apa negatifnya, ya. Apalagi hari ini anak-anak justru mayoritas menggandrungi game-game itu, dan ini kan merusak. Dan alhamdulillah kemarin ketika muzakarah ternyata hasilnya berdasarkan hasil muzakarahnya bersama orang yang kompeten di bidangnya, itu hasilnya walaupun belum diterbitkan itu adalah murni 100% judi. Adik itu kan konten. Sebagai seorang guru fikih harus paham. Kalau kita nanti mengajarkan tentang ekonomi umpamanya, apakah dia judi atau tidak, kerja seperti itu, kita harus paham karena akan ada perkembangan. Secara berkolaborasi mereka kita ajak untuk menjawab sebuah masalah.